Kategori 30 juz Indah Huzaimah dari Rumah Tahfiz Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Huzaimah. Saya dari Rumah Tahfiz Aufa Mujahidah asal Medan. Ada 7 bersaudara, di mana saya itu anak terakhir. Anak bungsu lah kalau di Medan gitu kan. Orang tua saya itu pekerjaan itu sebagai pedagang. Beliau ngambil ikan gitu dari laut, tapi bukan nelayan ya. Beliau ngambil ikan terus dijualkan masukin ke gede gitu, warung makan gitu. Warung makan di Medan gitu. Di Langkat. Saya sebenarnya asal dari Langkat. Tapi kalau orang tua ibu saya, beliau ada jualan warung kecil-kecilan di rumah, terus juga sebagai guru ngaji. Guru ngaji di mana sekitar anak muridnya itu ada sekitar 30-an gitu. Ya, ibu saya. Jadi memang di rumah kami itu memang tempat ngaji, jadi ramai gitu yang ngaji di rumah. Sosok ayah menurut saya itu, beliau itu sangat tegas ya, tapi di hadapan saya yang anak terakhirnya, Masya Allah, beliau tuh penyayang kali dan lembut gitu. Dan nasihatin pun nggak pernah dengan cara yang kasar gitu, beliau selalu lembut. Terus juga selalu motivasi gitu, kayak kalau saya lagi futur ngafal segala macam gitu. Walaupun beliau bukan seorang penghafal Quran, tapi beliau kasih dukungan penuh untuk saya ngafal. Bahkan kalau saya sekali aja untuk ngomong pengen keluar gitu dari rumah tahfidz, wah beliau marah kali tuh. Karena beliau kalau udah nempuh di satu jalan ini harus dituntaskan sampai akhir. Apalagi setelah beliau semenjak saya ngafal lebih belajar lagi tuh bahwa kemuliaan menghafal Quran itu besar kali bagi mereka bahkan gitu. Kalau ibu, wah Masya Allah, ibu juga saya dekat banget sama ibu saya. Beliau itu kalau saya nggak tahajud sedikit aja, kalau saya nggak duha, wah langsung tuh nasihatinnya tuh kayak, tapi ngafal Quran, kok ngafal Quran kok nggak tahajud, nanti malah makin malas setiap hari malah nggak tahajud. Jadi selalu dukung dalam bidang agama. Bahkan kayak gini nih, beliau nangis-nangis nih bang, seneng kali anaknya bisa kesini gitu. Karena saya pun belum pernah kemari, belum pernah naik pesawat bahkan. Ini pertama kali karena wasilah Al-Quran yang ngantarkan saya sampai sini. Pesan-kesan ibu waktu kesini, beliau mendoakan, berpesan pada saya bahwa ini tuh bukan yang bikin kita hebat gitu. Tapi ini itulah cara Allah mengangkat derajat seorang hambanya yang bersama Quran gitu. Jadi harus terus sama Quran, kata ibu saya gitu. Kemanapun, kapanpun, mau dimanapun, teruslah membumikan Al-Quran itu di diri sendiri dulu, baru ke orang lain gitu. Jadi keberkahannya itu bakal terasa dan ibu sangat bangga sama saya. Alhamdulillah dengan ini. Untuk ayah dan mama, makasih kali udah dukung sampai sekarang. Udah dukung untuk ngafal, udah membiarkan ngafal. Walau saat dulu masih kuliah, tapi tetap ngasih anaknya mutusin kuliah untuk ngafal. Untuk orang tua yang selalu mendukung, semoga dengan ini Indah bisa memberikan yang terbaik untuk kalian di akhirat kelak. Dan Allah angkat derajat kalian Allah di akhirat maupun dunia. Dan juga Allah bahagiakan orang tua saya di dunia akhirat. Saya tuh dulu memang udah dari basicnya dari SD sampai SMA saya ini sekolahnya umum gitu kan. Nggak pernah masuk lingkungan pesantren, nggak pernah masuk lingkungan madrasah. Bahkan ngaji sendiri juga saya ngaji kampung gitu. Cuman karena orang tua saya memang senang dengan Al-Quran, termasuk kami ini yang sering lomba-lomba gitu, kori gitu. Termasuk yang mama saya sendiri juga sering lomba saat dulu, lomba-lomba kori gitu. Jadi saya dari dulu memang udah dituntun gitu. Memang udah dituntun untuk bisa jadi kori, cuman karena memang suara saya kurang bagus gitu kan. Jadi saya ya udah memang suka ngafal, dan yang salah satu faktor terbesar saya yang memotivasi saya itu apa? Ada salah satunya Ustaz Yusuf Mansur. Kalau beliau bisa tahu, saya ngefans sekali sama beliau. Salah satu juga faktor menghafal ya karena nengok beliau, anaknya, bagaimana mereka membumikan Al-Quran dari mulai lingkungan terdekatnya sampai bisa mendunia. Sejak saat itulah saya berminat kali masuk daku. Alhamdulillah Allah jawab itu semua di 2018. Masuk di rumah tahfidz daku. Jadi kesulitan karena saya memang senang kali dalam menghafal, jadi
saya enjoy aja dalam menghafal ya. Jadi semua itu kayak terasa Allah mudahkan aja. Dan saya selalu senang dengan target. Kebetulan ustazah saya juga, ayo sekian segini, satu hari bisa segini ya gitu. Jadi masya Allah di balik saya yang bisa kesini ada ustazah saya yang sangat istimewa. Kesulitan dalam menghafal tentu ada, apalagi ketika saya ngafal surah Maryam, itu saya teringat kali sampai saya nangis sekali gitu saking susahnya. Ketika saya ngafal surah An-Nisa di bagian Mawaris itu, saya sedih, di situlah saya merasakan sedihnya. Namun ketika sudah sampai ke juz-juz atas, saya sudah merasakan enjoy menghafalnya, udah menemukan metode yang tepat gitu untuk diri saya sendiri. Iya, jadi dulu saya sebelum masuk rumah tahfidz, saya sempat kuliah di swasta di Langkat, Medan juga, Sumatera Utara. Jadi saat saya kuliah di 1 tahun itu sementara, saya tuh tetap ngafal sendirian. Saya merasa loh ngafal sendirian ternyata sulit ya gitu kan. Lalu ketika saya ikut mukhayyam, loh kok enak kali berada di lingkungan penghafal Quran. Setelah itu nggak lama, dari seminggu atau 2 minggu setelah itu, pas pula Darul Quran Medan pertama kali buka cabang dan open recruitment rumah tahfidz santri baru. Ya udah saya langsung daftar aja gitu. Orang tua saya nggak ngasih karena takut saya nggak komitmen nanti kan. Ternyata dengan kesungguhan saya yang membujuk mereka segala macam gitu, alhamdulillah luluh pula kedua hati orang tua saya dan mengizinkan dan meridhoi saya masuk rumah tahfidz. Dan alhamdulillah selama saya di rumah tahfidz tak pernah pula saya minta pulang atau pengen udah berhenti aja. Alhamdulillah Allah mudahkan aja semuanya. Jalan saya, langkah saya, kemudahan dalam mengingat juga Allah mudahkan semuanya. Motivasi saya menghafal Quran yang pertama itu untuk saya sendiri juga ya, karena kalau saya nggak ngafal Quran belum tentu saya bisa terkontrol hidupnya. Bisa jadi saya nongkrong sana sini, main sana sini yang nggak kenal Quran lah gitu. Belum tentu juga saya bisa baca 1 juz sehari. Yang jelas saya nggak mau sulit ya di akhirat gitu. Yang jelas. Lalu yang kedua yang untuk orang tua saya gitu. Apalagi sih cara terbaik untuk membahagiakan orang tua kalau cuman dari prestasi di dunia aja pun belum tentu di akhirat membawa keberkahan gitu kan. Buktinya memang iya, orang tua saya ngomong gini, lebih bahagia lagi saya ketika mewisudakan anak saya yang tahfidz daripada yang sarjana. Terus yang ketiga, motivasinya juga biar saya tuh bisa bermanfaat bagi orang banyak, mengajarkan Quran dimanapun gitu. Dan saya tuh memang suka ya dengan penghafal Quran begitu. Salah satu juga yang memotivasi itu apa? Sering nonton acara Syekh Ali Jaber Hafidz Indonesia, itu juga yang termasuk memotivasi. Kalau sukanya itu ya kita benar-benar ibadahnya di sana bisa tahajud, di sana bisa duha. Yang saya rasakan ketika saya keluar dari rumah tahfidz, ibadah saya tak sebanyak yang di rumah tahfidz gitu. Jadi itu sukanya dan bisa menghafal lebih cepat dibanding menghafal sendirian gitu. Kalau dukanya duka secara yang nggak ada sih, palingan kesulitan menghafal aja gitu. Ketika nggak bisa ngafal, misalnya 1 hari pengen 2 lembar, ketika nggak bisa ya sedih, ujung-ujungnya futur gitu kan. Kalau udah futur lama itu baikin hatinya gitu. Alhamdulillah bisa ikut WTN itu senang sekali ya, karena memang kalau untuk WTN sendiri ini dream come true saya. Dan alhamdulillah saya punya ustazah yang benar-benar sokong gitu, mendukung gitu untuk bisa ikut WTN, karena memang dari rumah tahfidz Medan cuma 2 orang gitu yang akhwatnya. Jadi ketika saya alhamdulillah Allah anugerahkan untuk ikut WTN, masya Allah bahagianya luar biasa. Karena banyak hal-hal yang baru pertama kali, salah satunya pertama kali ke Jawa dengan WTN, alhamdulillah. Yang kedua pertama kali naik pesawat dengan WTN juga, alhamdulillah. Jadi nggak bisa dijelaskan lagi kalau bahagia itu sangat-sangat bahagia gitu. Merasakanlah benar-benar berkah gitu dari Al-Qur'annya. Ustazah Ana, makasih kali sama Ustazah yang udah senantiasa dukung sampai Ana lomba Ustazah dukung, Ana WTN Ustazah senang kali bahagianya. Bahkan beliau juga, Ana berharap kali beliau ada di sini, tapi ternyata suami beliau aja yang ada gitu di sini. Jadi karena Ustazah saya juga yang selalu semangatin, nanti harus sampai bulan ini harus udah 10 juz ya gitu. Padahal saat itu saya masih 8 juz gitu, tapi Ustazah saya nyuruh tuh dalam waktu berapa hari lagi, 20 hari lagi suruh kejar 2 juz gitu. Jadi terakhir saya orang-orang ikut 5 juz wisuda, saya 10 juz jadinya, alhamdulillah. Oke, buat teman-teman yang pengen ikut WTN tapi qadarullah belum tercapai, insya Allah semangat terus ya.
murojaah aja dulu dari sekarang, murojaah dulu, jangan males-males, jangan futur berkepanjangan. Kalau ada ayat-ayat yang sulit atau hafalan-hafalan yang mati, segera diatasi. Insya Allah Allah akan kasih waktu di waktu yang tepat gitu. Bukan buru-buru, tapi kapan waktu yang tepat dan tentunya Allah ridho. Insya Allah ada di tahun depannya lagi, tahun depannya lagi gitu. Terima kasih kepada PPPA Darul Quran yang telah memfasilitasi kami untuk bisa menghafal Quran, lalu juga mengikuti wisuda tahfidz nasional. Semoga PPPA Darul Quran semakin menjadi lembaga terdepan yang terus banyak bermanfaat dalam fasilitator penghafal Al-Quran. Terima kasih saya ucapkan kepada para donatur yang senantiasa memberikan sedekah terbaiknya buat kami, khususnya dalam menghafal Al-Quran. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan pada rezekinya, sehat keturunannya, sehat keluarganya, dan juga menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir ketika di dunia maupun di akhirat.